dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada kita semua yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz dan ibu-ibu jamaah sekalian dalam kajian rutin Ibu-ibu As-Sakinah Masjid Al-Amin. Semoga pertemuan kita di sore ini mendapat manfaat fid dunya wal akhirat. Amin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, langsung saja kajian kita kali ini diisi oleh Ustadz Junari SAG dari Malang. Sebelum kajian dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji sore hari ini membahas tentang Allah Sang Maha Penentu. Kalau dalam Asmaul Husna namanya Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir ini gandengannya yo Al-Qadir atau Al-Qadir. Al-Muqtadir itu berarti mempunyai makna Allah itu yang maha menentukan. Allah yang maha menentukan. Ini nanti saya hanya mengerucut kepada dua hal. Poin pertama tentang hukum-hukum berkenaan Allah sebagai Sang Maha Penentu, dan kemudian yang kedua tentang manfaat efek kalau kita itu beriman kepada Al-Muqtadirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kembangkan sedikit begini.
Hukum-hukum di dalam agama kita itu ada 3. Ada al-ahkam al-syar'iyah, ada al-ahkam al-qadariyah, ada al-ahkam al-jazaiyah. 3 hal ini sang penentunya itu adalah Allah. Boleh kalau saya memakai kata-kata dalangi ki Gusti Allah. Baik. Al-ahkam asyariyah itu berarti hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan masalah perintah larangan, masalah haram halal, boleh tidak boleh, sunnah wajib, itu adalah al-ahkam asyariyah. Nah, hukum-hukum yang semacam ini Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menentukan itu Allah. Saya contohkan. Salat itu ada 5 waktu. Betul ya Bu ya? Masing-masing ada rakaatnya. Masing-masing ada bacaan-bacaannya. Loh, yang menentukan kapannya, waktunya, bacaannya, kenapa sih kok mesti harus ada rukuk, sujud, iktidal, duduk antara 2 sujud, kenapa? Kok gak wis pokoke lungguh ngadep ngulong, sing penting eling, kenapa gak begitu? Karena yang menentukan itu adalah Allah. Itulah al-muqtadirnya Allah. Jenengan gak iso marono ngomong ini, salat subuh itu ketitikan. Salat subuh cuma 2 rakaat, saya pengennya 4 rakaat. Gak bisa begitu. Dari sananya Allah sebagai al-muqtadir itu sudah menentukan salat subuh itu 2 rakaat. Baru ada orang bilang begini, wis ora usah salat, sing penting eling. Nah, ini berarti dia tidak memahami konteks al-muqtadirnya Allah sebagai sang penentu. Saya contohkan lagi. Pembagian waris itu kan laki-laki sama wanita kan 2:1. Jenengan ndak iso kemudian loh, kok bisa 2:1? Gak adil. Loh, itu menurut jenengan. Tapi Allah kemudian punya alasan kenapa 2:1. Itu yang menentukan ya Gusti Allah. Contoh apalagi Bu? Orang lek kalau zinanya zina muhsan, itu kan harus dirajam. Dirajam itu dipendem, ditinggalkan kepalanya saja, dilempari pakai batu sampai mati. Itu namanya rajam. Tuh, kok bisa ada semacam itu? Yang Allah yang menentukan begitu. Dan ada alasan kuat kenapa Allah kemudian memberikan hukum rajam begitu. Tuh, ini loh namanya hukum syar'i. Yang menentukan ya Gusti Allah. Baik. Kemudian ada yang namanya al-ahkam al-qadariyah, atau kita sebut dengan hukum qadari. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hukum qadari itu adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan takdir manusia, takdir nasib manusia ataupun makhluk yang lain. Itu yang menentukan adalah Allah.
Namanya hukum qadari. Maka kita ini kan cuman bisa usaha, kita cuman bisa ikhtiar. Yang menentukan hasil bukan kita. Yang menentukan hasil bukan usaha kita. Tapi yang menentukan hasil itu adalah Allah. Maka ada kata-kata begini, hidup itu apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Ya, apa yang Allah mau, bukan kita yang mau. Itu yang kita sebut dengan hukum qadari. Jenengan sukses, jenengan sugih, jenengan kaya, itu semuanya kalau tidak Allah yang menentukan ya ora iso. Tidak bisa. Karena kita paham ini, ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hukum qadari. Hukum qadari. Kemudian ada namanya al-ahkam al-jazaiyah. Hukum-hukum yang berkenaan dengan pembalasan, surga, neraka, pahala, dosa. Itu yang menentukan Allah. Jenengan mungkin pernah baca, ada seorang wanita nakal tunasusila, dia masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Jenengan mungkin akan bertanya, loh kok penak men? Gara-gara memberi minum seekor anjing kok bisa masuk ke dalam surga? Karena memang yang menentukan itu Allah. Ya, tapi jangan begini. Wes lek ngono aku tak ngingu kirek sing akeh. Bendina tak kei umbi cek iso mlebu? Ndak iso. Bukan begitu. Ada yang membunuh 100 orang. Dia membunuh 99 orang. Kemudian dia tanya kepada seseorang, saya tobatnya itu diterima enggak? Saya sudah membunuh 99 orang. Dia bilang enggak. Akhirnya orang yang bilang enggak dibunuh. Akhirnya mati berapa? 100. Dia kemudian tanya lagi kepada seseorang yang lain, ulama yang lain. Saya sudah membunuh 100 orang. Tobat saya diterima atau tidak? Orang ini bilang iya. Silahkan kamu pergi ke tempat ini, dan itu. Kamu beribadah di sana. Baru berjalan di tengah jalan dia mati. Ternyata di dalam riwayat Muslim orang ini masuk ke dalam surga. Lu kok penak? Mari mateni wong 100, durung nglakoni apa-apa sik mlaku tok di tengah dalan mati, dhek masuk surga. Jenengan gak usah protes. Lu kok penak men? Memang yang menentukan siapa? Allah. Yang menentukan Allah. Makanya di dalam posisinya itu Ibu, orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Banyak orang yang dia ini sholatnya luar biasa tapi meninggalnya su'ul khotimah ki wakeh. Maka dari itu bahwa Sang Maha Penentu itu adalah Allah. Ya baik hukum syar'i, hukum qadari ataupun hukum al-jazaiyah. Baik. Itu macam-macam hukum yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala.
saya mengerucut, saya memfokus kepada efek buah dari kalau kita memahami bahwa Allah itu sebagai Sang Maha Penentu. Yang pertama, wa min thamarihi al-mubarakati annahu yaqwi fil abdi al-isti'anatu billahi wa husnu tawakkuli alaihi wa tamamul iltijai ilaihi. Orang itu kalau dia memang betul-betul beriman dengan al-muqtadirnya Allah, yang Allah itu sebagai Maha Penentu, maka orang ini, seorang hamba yang semacam ini akan semakin kuat. Semakin kuat apanya? Al-isti'anatu billah, minta tulungi nang Gusti Allah. Karena yang menentukan itu adalah Allah, maka njaluk tulungi nang Gusti Allah. Jenengan kalau sholat itu bacanya apa Ibu? Iya kana budu wa iya kanas ta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Lu kenapa meminta pertolongan kepada Allah? Karena Allah itulah Sang Maha Menentukan. Kalau minta tolong itu jangan kepada selain Allah. Ada orang gara-gara pingin laris, jaluk tulungi orang nang Gusti Allah, golek jimat, golek penglaris, golek dukun. Loh itu keliru sudah. Kita itu loh Ibu, saya kasih tahu sedikit ya. Tapi saya yakin jenengan tahu. Orang yang mendatangi dukun, dia tanya sesuatu sama dukun, dia membetulkan apa yang dikatakan dukun, itu sholatnya berapa tidak diterima Ibu? 40 hari. Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqau bima yaqul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Jaluk tulungin nang Gusti Allah. Kenapa? Allah yang Maha Menentukan. Kemudian apalagi wa husnu tawakkuli alaihi. Bagus tawakalnya kepada Allah. Tawakal niku napa to, Bu? Halo? Tawakal niku napa to, Bu? Pasrah. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Loh kenapa kita kok tawakalnya kepada Allah? Loh kenapa kita pasrahnya kepada Allah? Karena Allah yang Maha Menentukan. Sehingga ngekei rezeki ya Allah, yang ngasih keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan ya Allah. Jangan cari-cari yang tidak benar. Karena Allah itu adalah Al-Muqtadir. Karena pingin aman, di atas pintu dikasih jimat, Masya Allah, tak oleh. Biasanya dipasang di duri lawang iki apa Bu? Kupat. Apa meneh? Tapel jaran. Sekarang jenengan tak ajak mikir. Tapel jaran iku apa iso nolak bala itu? Saya tak takoni. Sing jujur kalau jawab. Kira-kira kupat ditaruh dukuri lawang iku apa iso nolak bala? Sing jujur. Mboten toh? Tapi lah apa kok dipasang? Halo?
Maka posisinya itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia itu syirik. Ono arek cilik mari ngono dikalungi apa bundelan putih iku. Terus dikai gelang teko bola benang. Saya tanya, benang itu bisa nolak bala apa enggak? Enggak. Kalau dulu kan punya keyakinan kok diganggu karo amonge. Lek diganggu karo among kok akhirnya digelangi karo benang. Loh enggak ada, enggak bisa begitu. Maka orang, mohon maaf ini batuk-batuk ini. Orang yang memang betul-betul percaya bahwa Allah Al-Muqtadir, maka juga diantaranya watamamu al-iltijai ilaihi, balie ngarep noni, berharapnya, butuhnya ya hanya kepada Gusti Allah. Ini penting. Wong tiap hari jenengan bilang iya kana butuh wa iya kanas ta'in. Clear ya Bu? Baik. Berikutnya, wa min atharihi takmilus sabri wa tatmimuhu wa husnur ridha anillahi ta'ala. Orang itu kalau dia sudah beriman dengan Al-Muqtadir, Allah Sang Maha Penentu, maka dia itu sabarnya tambah semakin sempurna. Tambah suwe sabari tambah api. Kenapa? Dia yakin. Dikai watuk ngene iki sing ngekei Allah. Jenengan sakit yang ngasih Allah. Ada musibah yang ngasih Allah. Karena memang paham lho wong sing ngekei Gusti Allah ya sing sabar. Karena Allah yang menentukan segala sesuatu itu. Sunnatullah dalam Al-Baqarah 155 itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyiris sabirin. Itu sunnatullah itu. Namanya manusia pasti akan dikasih ujian. Ya ujian rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan buah-buahan itu sudah pasti. Allah itu yang ngasih. Nah, kalau ada orang yang gak sabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah, itu berarti dia itu menutup mata, menutup hatinya. Kalau sesungguhnya Allah itu yang menguasai, Allah yang berkuasa, yang menentukan. Sing dadi Tuhan itu Allah. Yang menentukan itu Allah. Yang memiliki segala sesuatu, penguasa alam semesta Allah. Sakarepe Gusti Allah mau ngekei musibah atau tidak itu Allah. Sehingga kalau yakin model begini ini insya Allah akan sabar. Ora gampang grundelan. Jenengan grundel satu hari berapa kali? Ora gampang muring-muringan. Ora gampang emosian, ora gampang ngresuloan. Jenengan ngresulo sedina piro? Ndak pernah ngresulo. Oh tenanan nah. Allah yang menentukan. Kalau sudah seperti itu watatmimuhu wa husnur ridha anillah. Ada bagusnya ridho, namanya legowo. Kalau tadi dari awal saya bilang dalangi ki Gusti Allah.
Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kan begini, lek jenenge dalang, ngalamono wayange dikeplek-keplekno karepe dalang apa ndak? Ada dalang, kemudian wayangnya iku diidek-idek karo dalang, lak sakarepe dalang. Betul apa mboten? Sekarang itu hidup itu dalangnya siapa? Allah. Jadi pas ketika Allah memberi jenengan kesenangan, Allah memberi jenengan musibah, itu ya terserah hak prerogatif Gusti Allah. Makanya sing legowo, sing sabar, karena kita percaya bahwa Allah yang maha menentukan. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa min atharihi salamatul insani min amradil qulubi kal hikdi wal hasadi wa nahwihima. Di antara bekas efek orang yang beriman kepada Allah Sang Maha Penentu, al-muqtadirnya Allah, maka dia ini, manusia ini akan selamat. Selamat dari apa? Min amradil qulubi, dari penyakit-penyakit hati, kal hikdi wal hasadi. Hasud, mangkel, itu kan penyakit hati toh sebenarnya. Contoh, jenengan lak duwe tangga, tetangganya jenengan itu mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau jenengan itu percaya bahwa Allah itu Sang Maha Penentu, maka berarti tetangga jenengan itu sing ngekei ya Gusti Allah. Ketika jenengan kemudian kok hasud, jenengan kok iri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada tetangga jenengan, itu namanya lucu, itu namanya tidak beriman kepada al-muqtadirnya Allah. Tonggone tuku motor meriang, mareng ngono dilungkas tonggone tuku oma stroke, maru tonggone tuku apa meneh, tuku apartemen mati. Loh, itu loh, kalau kita itu memang betul-betul beriman kepada al-muqtadirnya Allah, akan selamat dari penyakit-penyakit model begitu. Allah itu tidak pernah salah untuk membagi rezeki kepada orang. Jenengan saya tanya, ketika Allah ngasih rezeki kepada tetangga jenengan, kira-kira Gusti Allah itu salah ndak? Ndak, sama sekali ndak salah. Lah, pas ketika kita kemudian kok iri, ndak seneng, itu artinya al-muqtadirnya Allah itu jenengan tutupi. Ndak boleh. Hati-hati dengan penyakit iri dan dengki itu. Penyakit hasud, penyakit iri ini yang bisa menghabiskan semua amalan soleh. Kata Nabi apa? Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulu al hasanati kama takulu an-narul hatoba. Takutlah kamu itu kepada penyakit iri, hasud, karena sesungguhnya penyakit iri atau hasud bisa menghabiskan amalan-amalan soleh seperti api memakan kayu bakar. Yang namanya hasud itu berarti tidak suka kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, dan kepingin kalau nikmat itu bisa hilang dari orang tersebut.
Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu adalah Allah yang maha memberi rezeki. Allah itu adalah Al-Wahhab, yang maha memberi. Dan ketika Allah sang maha pemberi, ketika Allah sang maha pemberi rezeki, maka itu haknya Allah kepada siapapun untuk memberikan, sedikit atau banyak itu urusannya Allah. Maka pas ketika Allah memberi kepada orang lain banyak umpamanya, sementara jenengan dikasih sedikit, ndak usah gerundel, gak usah ngeresuloh, karena tidak ada yang pernah salah dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak usah iri, ndak usah mangkel. Ketika jenengan sudah berupaya semaksimal mungkin, hukum-hukum qadari yang tadi kita sebutkan, sudah upaya, sudah tenanan, serius, diprogram, diskedul, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu yang berkehendak Allah. Gak usah mangkel, gak usah emosi, gak usah muring-muring. Clear ya Ibu? Wong lek kakean muring-muring iku cepet, padahal jenengan ya paham loh. Tapi yo angel ya. Sebenarnya kalau betul-betul keimanan al-muqtadir ini masuk, insya Allah enggak. Makanya pentingnya belajar tauhid, pentingnya belajar akidah itu seperti itu. Hidup itu apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Ngapain juga kita ngotot baru kemudian tidak hasil muring-muring. Ya, baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diukur. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Di surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Semuanya sudah diukur. Jenengan dhuwure sak pira, rezekine sak pira, anake pira, irunge mancung apa pesek, putih ireng, itu semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih orang itu berapa, Allah ngasih orang ini berapa, Allah ngasih jenengan berapa, itu semuanya juga sudah diukur. Nah, kita ini kan cuman iso usaha, cuman bisa njaluk. Tak tanya jenengan njaluk apa maksa? Jenengan meminta atau memaksa? Setalah, jenengan meminta atau memaksa? Tenan. Kalau namanya meminta, dikei gak dikei, enjoy saja, nyantai saja, gak muring-muring. Tapi lek jenenge maksa, lek pas gak dikei, ngamuk-ngamuk. Akhirnya ngomong ini, wah aku wis donga pirang-pirang tahun ora dikabul-kabul nih. Sakjane Gusti Allah iki kaya ngopo? Enggak boleh. Yang menentukan Allah kok, Bu. Saya tanya begini loh. Kan ada anak usia 7 tahun. Jaluk sepeda motor trail. Bapaknya suwayang luar biasa sebenarnya.
Tapi umurnya sik 7 tahun. Jaluk sepeda motor trail. Kira-kira dikasih apa enggak? Dikasih apa enggak? Enggak. Padahal dia sayangnya luar biasa sama dia. Pemikirannya dia tidak dikasih. Wong si arek umur 7 tahun ditukono sepeda Honda Trail, numpak durung gayuk sikile. Secara psikis pun ya juga durung mateng, SIM ya durung duwe. Tidak dikabulkannya itu bukan karena ndak sayang, tapi justru karena sayangnya itu. Sama dengan jenengan. Jenengan ini jaluk nang Gusti Allah. Ora dikekei. Ya. Ora dikekei sama Allah. Bukan berarti Allah ndak suka sama jenengan, bukan. Tapi ada alasan-alasan tertentu kenapa Allah tadi itu tidak ngasih jenengan. Loh, itulah yang harus kita jenengan mindsetkan. Jangan sampai muring-muring gara-gara dungane turun dikabul mbek Gusti Allah. Karena Allah sama menentu. Husnudzon sama Allah mungkin begini. Iya ya. Aku njaluk duit 1 miliar. Ambek Gusti Allah turun dikei 1 miliar. Nilai-nilai kepantasan durung ada. Karakter orang itu. Lah ora di duit itu nang masjid kan rajin, salate rajin. Tapi lek duitnya akeh sering ora eling. Oh, lek utangnya akeh lek nang masjid wiritan sampai pedot. Begitu utangnya gak ono lali. Lah itu karakternya. Mungkin jenengan gak dikei karo Gusti Allah itu karena mungkin jenengan seperti itu. Nah, inilah mindset Allah itu sama penentu itu penting. Wes, ora usah gampang grundelan. Sing rila, sing legowo, sing nrimo, sing amuraga, sing santosa, sing rahayu, wilujengan, apa meneh Bu? Semedi marsudi kaweruh. Itu rangkaian-rangkaian yang seharusnya kita pahami. Apa toh maksudnya? Hidup ini kan memang kita harus rela. Rela itu ya ikhlas. Gusti Allah nentokno ngene sing ikhlas. Sing kedua legowo. Ridho. Sing ketiga terima. Qanaah. Sing keempat amuraga. Amuraga iku sing eling. Sing nomor 5 santosa. Santosa itu hidup itu seharusnya selalu lurus. Selalu lurus di jalan Shiratal Mustaqim. Kalau sudah santosa gandeng dengan namanya rahayu. Rahayu itu selalu berpikir positif, husnudzon sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya rahayu? Tidak ada lah. Maru digabung lagi dengan wilujengan. Wilujengan itu sehat jasmani rohani. Digabung lagi dengan namanya semedi. Semadi itu artinya muhasabah ke dalam. Dan ditambahi dengan marsudi kaweruh itu berarti bagaimana konteksnya kita selalu bermuhasabah. Clear Ibu? Ada yang didiskusikan sebelum saya lanjut? Ada yang didiskusikan sebelum dilanjut? Saya biasanya kalau ngaji begitu. Di tengah-tengah ada dialog, nanti dilanjutkan lagi. Supaya ada 2 arah. Kuatirnya itu masuk telinga kanan. Monggo mungkin ada Keluar yang telinga kanan ditanyakan lagi. Bu. Monggo. Ustadz mau tanya. Untuk yang sirik tadi loh Ustadz.
Tapi lingkungan kita kan sekitarnya banyak nggih Bu. Kayak kayak apa? Kondisi-kondisi yang Ustadz ceritakan tadi, kayak kupat atau ya sejenisnya, itu sekitar kita pasti ngalami nggih Bu, tetangga atau saudara. Nah, terus kita tahu Pak Ustadz, kita paham. Tapi kita kan apa ya, gak enak ya Bu. Terus mendiamkan. Itu gimana Ustadz? Nabi itu pernah bilang, wa idza ra'aikum munkaron, jika kalian itu melihat kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah dia itu merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka hendaklah dia merubah dengan mulutnya. Fa illam yastati fa biqalbihi, dzalika ataful iman. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan lidahnya, maka dengan hatinya. Dzalika ataful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Kita tangan seharusnya bisa merubah dengan tangan kita. Enggak iso ya dengan mulut. Kalau mulut tidak bisa ya wis, diem, tetapi hati betul-betul mengingkari. Itu kalau memang betul-betul tangan dan lisan tidak bisa. Tapi kalau lisannya bisa, ya dikandani sing apik. Terutama keluarga kita. Maka berdakwah itu ada 3 cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajak mereka itu ke jalan Tuhan dengan hikmah bijaksana. Kemudian wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Baru yang nomor 3, wajadilhum billati ahsan. Debat mereka dengan debatan-debatan yang baik. Debat itu nomor 3, diajak diskusi itu nomor 3. Itu kalau kita mampu. Diajak saja untuk diberikan isyarah dengan logika yang baik, insya Allah. Clear ya? Jenengan selama ini yang sudah dilakukan apa? Tangan, lidah, atau diam? Diamnya ingkar atau diamnya karena ingkar atau diamnya karena ndak wani? Jangan sampai kita menjadi setan bisu. Setan bisu itu kita sebenarnya punya kemampuan untuk merubah, tapi kita tidak mau merubah. Kalau kita punya kemampuan bisa merubah, tetapi kita tidak mau merubah, itulah diantara yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin kita ini doa kepada Allah tidak pernah dikabulkan. Mungkin karena kita itu punya kemampuan, saya ulang, mungkin kita ini berdoa sama Allah berulang-ulang itu tidak pernah dikabulkan sama Allah. Mungkin diantaranya karena kita ini punya kemampuan untuk merubah, tapi kita tidak mau untuk merubah. Itu diantara efeknya. Setidak-tidaknya yang kita lakukan di keluarga masing-masing dulu. Keluarga masing-masing dulu. Itu Bu jawaban saya. Ada yang lain? Tidak ada. Nah, yes. Leka ono iki berarti paham. 100% paham.
Nggih. Baik, jawabannya rada dawa karena pertanyaannya juga panjang. Saya hanya ingin kasih sanepan dulu, isyarah dari Rasulullah. Nabi bilang begini, inna min du'fil yaqini, sesungguhnya di antara tanda lemahnya keyakinan, di antara tanda lemahnya iman, antardo annasa bisukhtillahi, ketika Anda lebih memilih ridhonya manusia daripada murkanya Allah. Itu tandanya lemah iman. Gara-gara kita wedi dirasani, wedi dikucilno, wedi diilokni, akhirnya kita kemudian lebih memilih ridhonya Allah, lebih memilih ridhonya manusia daripada ridhonya Allah. Akhirnya kadangkala kita ikut-ikutan, sementara perbuatan tersebut Allah tidak ridho. Itu tanda lemahnya iman. Dan Rasul sudah memberitahu kepada kita, bada'al islamu ghoriban sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam itu diawali dari sesuatu yang aneh, asing, dan nanti akan kembali dianggap asing, aneh. Maka sebenarnya tubalil ghuraba, beruntung orang-orang yang dianggap aneh, beruntung orang-orang yang dianggap asing. Dan juga Rasulullah menyebut bahwa nanti di akhir zaman orang itu semakin memegang syariat, maka dia itu kal qabid alal jamr, seperti memegang bara api. Itu isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW. Itu artinya nanti kita di masyarakat akan ketemu hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Sementara kita ini ingin berdakwah untuk merubah, itu arusnya begitu luar biasa. Ya, maka tadi itu sudah saya bilang, kita ini memang dituntut untuk merubah. Tangan gak iso ya karo lambe, lek lambe gak iso ya karo ati. Itulah lemah-lemahnya daripada konteks keimanan. Nah, umat itu ada umat dakwah, ada umat ijabah. Ada umat dakwah dan ada umat ijabah. Kalau yang namanya umat ijabah itu mereka sudah sama-sama iman sama kita, wis gelem ngaji, wis gelem sholat dan sebagainya. Tapi ada juga yang namanya umat dakwah. Umat dakwah ini adalah orang-orang yang senantiasa dia itu di luar jalur syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Suka kesyirikan, suka menentang dan sebagainya. Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya tadi kita ini ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Begini, ada orang itu tidak tahu, tidak mampu, tidak mau. Orang yang kita dakwah itu modelnya pasti tiga ini. Model pertama, orang yang tidak tahu. Dia melakukan sesuatu itu dia betul-betul tidak tahu, tapi cuma dia hanya ikut-ikutan saja. Orang semacam ini dakwahnya itu diberitahu, bukan langsung divonis, bukan langsung dielokni, apalagi titik-titik di kafir-kafir nih, tidak boleh. Itu orang yang tidak tahu.
Yang kedua, ada orang yang sudah tahu tapi dia tidak mampu. Orang itu tahu kalau sholat itu wajib, tapi ketika dia ditanya kenapa gak sholat yuk, aku gak duwe mukena, saya tidak punya mukena. Maka bagaimana cara dakwanya? Dia kasih kemampuan, kasih mukena untuk bisa sholat. Dia tahu kalau sholat itu wajib, tapi dia gak sholat. Ditanya kenapa gak sholat, aku durung apal dungane. Kasih kemampuan, dia ajari untuk supaya bisa hafal. Itu orang yang tidak mampu. Yang repot jenengan dakwah kepada model yang tidak mau. Sudah tahu, sudah punya kemampuan, tapi tidak gelem. Maka orang yang tidak mau ini caranya ya wajadilhum billati ya ahsan tadi itu. Diajak untuk dialog, diskusi secara ilmiah, logikanya seperti ini. Itu. Saya tanya sekarang, jenengan yang ibu ya bertanya, yang jenengan hadapi yang tidak tahu, tidak mampu atau tidak mau yang sering? Rata-rata tidak mampu. Oh, berarti itu masuk kategori yang tidak tahu. Dia karena taklidnya itu. Lah orang-orang semacam ini diberikan tahu. Saya pernah dapat cerita dari teman. Orangnya tidak mau sholat, kejawen. Dan kemudian kebetulan dia itu di PHK. Ya tetap ngotot jenenge sholat itu sempenting eling. Sama teman saya pada waktu itu dikasih beberapa drum minyak tanah. Wis iki minyak tanah, awakmu gawe dodol, tapi lek minggu ayo melok aku ngaji. Dia karena awalnya sungkan, karena dia sudah dikasih beberapa drum minyak tanah. Pada waktu itu belum ada LPG. Akhirnya dia ikut ngaji setiap hari Ahad. Akhirnya dia sadar. Dan itulah namanya dakwah bilmal, dakwah dengan ekonomi itu juga penting. Di Kasembon mungkin jenengan paham, di Kasembon. Di sana itu Masya Allah, ibu-ibu Aisyah cuma berapa gelintir. Ya, setiap tanggal 11 ada ngaji, ya ngaji umum. Didatangkan dari mubalik. Masya Allah, dengan izin Allah bisa merubah sedikit demi sedikit. Jadi memang perlu ada teori-teori tertentu, ada cara-cara tertentu. Wis, itu ya. Jadi tidak tahu, tidak mampu, tidak mau. Sing angel tidak mau. Ada yang lain? Sesuai tema, monggo sesuai tema. Tidak ada, saya lanjut ya. Biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 5. Loh, diluk kurang mari deh. Sebagai penutup terakhir, wa min atharihi husnu raja'illah wa dawamu su'alihi wal iktsaru min du'ai li'annal umura kullaha biyadihi. Di antara ya efek dari kita iman tentang al-muqtadirnya Allah sang Maha Penentu, maka husnu raja'illah, ada bagusnya mengharap kepada Allah dan istiqomah meminta kepada Allah, dan perbanyak untuk berdoa kepada Allah. Loh, kenapa sih kok harus jaluk nang Gusti Allah? Karena Allah yang menentukan. Tadi sudah saya bilang di hukum qadari toh. Jenengan ngotot kaya ngopo? Kalau Allahnya itu tidak mau, ya enggak jadi.
Maka dengan doa itu mudah-mudahan Allah akan merubah takdir. Ibu, takdir itu ada yang bisa dirubah. Dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan yang seharusnya takdir jenengan jelek, tapi dengan doa itu mudah-mudahan Allah akan merubah takdir tersebut. Makanya Nabi bilang la yarudu al-qada'a illa doa, tidak menolak daripada ketetapan kecuali doa. Jenengan banyak-banyak doa kepada Allah, karena jenengan tidak tahu masa depan jenengan kayak apa, nanti jenengan kayak apa, bagaimana, jenengan tidak tahu. Justru karena jenengan tidak tahu itulah, sementara yang menentukan masa depan jenengan adalah Allah, maka perbanyak-banyaklah doa, karena Allah lah yang maha menentukan. Ada seorang profesor, ibunya dokter, ya, anaknya S1 sudah depresi. Karepe bapake anake koyok deke. Baru S1 anaknya sudah depresi. Padahal anaknya profesor. Di Jombang, saya lama sekali dapat cerita ini dari Pak Yai saya dulu. Tiap hari hanya jualan tikar pandan. Hanya jualan tikar pandan. Setiap hari di pasar jualan tikar pandan, ini biasa sederhana. Anaknya tiga-tiganya jadi profesor. Tuh, itu kan terbalik tuh. Yang satu profesor anaknya jelek, yang satu bukan profesor anaknya jadi profesor. Saya juga baca artikel, ada 12 anak. 12 anak itu yang 11 jadi dokter, yang satu jadi dosen. Siapa yang menentukan itu? Allah. Di Indonesia ada S3-nya itu di Rusia, sekolah S3-nya di Rusia, pulang ke Indonesia bukan jadi dosen, bukan jadi rektor, jadi argobel, jadi pemulung. Itu kisah nyata. Maka tidak boleh kita sok-sokan kemelinti dumeh kaoleh. Maka perbanyaklah doa sama Allah. Yang menentukan masa depan ya Allah, yang menentukan segala sesuatu ya Allah. Belum tentu anak jenengan yang S1, S2, S3, S-tong-tong akan menjadi apa yang jenengan harapkan, belum tentu. Jenengan ingin anak saya hafal Al-Quran. Kalau Allah tidak mengendaki ya gak hafal-hafal. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Itu saya kira yang kita bahas kali ini, diselingi dengan batuk-batuk. Tapi saya yakin batuknya ini ya karena Allah. Tadi malam saya uap sampai 2 kali ya seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa terutama ini takmir dan para jamaah, ada yang umroh ya, sampai tanggal 10 Oktober. Ya, kemarin Pak Samsul juga enggak ngerti kabar sama saya. Ya, tapi mudah-mudahan beliau-beliaunya umrohnya itu diterima oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrur, dan kita yang ada di sini mudah-mudahan juga bisa menyusul ke sana.
karena umroh, haji itu adalah panggilan. Ada orang yang punya uang banyak tapi nggak bisa berangkat umroh, ya akeh. Ada orang yang tidak punya uang sama sekali bisa haji, umroh, ya banyak. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khotimah, dan sekali lagi mudah-mudahan para jamaah yang umroh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali ashabi Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana adina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muyassir yassir wa la tu'assir. Yassir lana kulla asir. Yassir lana kulla asir fi kulli umuri dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita, bermanfaat dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kajian kita tutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, infak hari ini terkumpul sebesar Rp220.000. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kasiron. Yang kedua, kajian rutin kita yaitu Ibu-ibu As-Sakinah setiap hari Jumat dimulai pukul 4 sampai 5 sore. Insya Allah minggu depan diisi oleh Ustadz Nawawi dari Kediri. Dan untuk kajian Fajar As-Sakinah Ahad kedua diliburkan dulu nggih Bu. Demikian ibu-ibu kajian kita hari ini. Saya selaku pembawa acara dengan segala kekurangan dan kekilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.